Oke, aduh guys, aduh. Pertandingan pertama pemegang Scudetto tahun lalu, tim kesayangan kita Inter Milan gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana musim 2024-2025 melawan Genoa di Marassi. Seperti yang gue bilang kemarin dalam video sebelumnya bahwa Inzaghi itu belum pernah menang di Marassi dan terus berlanjut. Tabel yang berikutnya Lautaro Martinez juga belum pernah mencetak gol di Marassi dan masih terus berlanjut. Ya banyak hal mengecewakan lah, walaupun 2 gol tersebut dikatakan semuanya blunder ya. Pertama blundernya Sommer yang ngambil bola, hampir pasti bola itu out kalau nggak salah, malah ditepis sama Sommer. Kemudian bola reboundnya diambil sama penyerangnya dari Genoa, yaitu Fogliaco. Penyerang atau apa nih Fogliaco ini? Oh back Fogliaco. Kemudian kebobolan kedua Inter ya, sayang banget ya. Jadi kayak apa ya, Bisek itu kasihan banget sebenarnya. Performanya dia dari menit pertama sampai menit ke-70 gua rasa itu udah bagus banget. Memang antara menit 70 ke atas 20 menit terakhir dia kayak kehilangan konsentrasi. Kemudian benar dia mau nanduk bola nggak kena, malah kena tangan dan berujung penalti. Ya handsballnya jelas banget karena tangannya di luar dari badan, nggak kayak gini kan. Makanya ya penalti, itu clear penalti sih. 2 gol Inter skemanya pertama dari Barella tuh Thuram, cantik banget golnya Thuram. Terus gol keduanya Thuram juga bagus banget. Tapi sayang sekali lagi kita gagal menang ya gara-gara ya mungkin masih pertandingan pertama. Seperti yang kita tahu pada beberapa pertandingan terakhir semenjak, kalau gue lihat ya, semenjak para pemain inti Inter yang bermain di timnas di Eropa dan Copa America ini pulang ke Inter, justru permainan Inter itu menurun karena mereka mungkin dari segi fisik capek juga, match fitness-nya juga kemungkinan tidak 100% bugar, kemudian dipaksa untuk bermain karena kompetisi sudah dimulai. Terlebih Pavard kan, banyak kemarin yang bilang kenapa kok nggak Pavard yang main, kok Bisek yang main. Gue yakin sih Pavard kebugarannya pasti ya nggak nyampe 100% lah, pasti gue yakin lah sekitar 70 ke bawah. Kenapa Bisek? Karena Bisek selalu bermain dan berlatih di selama pramusim, sementara Pavard dia dipanggil timnas Prancis untuk Euro dan itu pun tidak bermain. Itu bakal mengganggu kebugarannya. Kemudian dia liburan, di liburannya dia juga melakukan tunangan dengan artis dari Prancis. Pulang ke Inter dia main di laga persahabatan tuh cuma 2 pertandingan terakhir dan itu pun tidak nyampe 30 menit kalau nggak salah. Terakhir kali Pavard main 90 menit itu bersama Inter pada bulan Mei ya. Sekarang udah bulan Agustus, udah mau September, udah pertengahan. Ya sangat menyesali hasil ini, tapi gimana lagi, sudah terjadi. Ini baru pertandingan pertama, seperti kata Bastoni, nggak perlu drama lah kalian, dia bilang kan, nggak perlu dramatisir. Ini ya wajar aja kita kita imbang di sini karena Genoa juga udah siap secara fisik, sementara Inter walaupun waktu persiapannya hampir sama, tapi kan jelas pemain Inter lebih banyak berkompetisi di timnas. Masih ada banyak alasan sih, tapi ya ini sebenarnya lebih baik sih. Kalau kata Gazzetta dello Sport, justru ini lebih baik terjadi lebih awal. Karena biasanya tim Inzaghi itu kan kesalahan-kesalahannya justru pada bulan Januari ke Februari. Mulai kelihatan salahnya di mana, mulai kelihatan apa kekurangannya. Tapi ini malah kelihatan dari awal. Sommer beberapa pertandingan persahabatan sama kemarin lakuin blunder, kesalahan, passing, keputusan yang tidak benar. Kemudian Acerbi, umur tidak bisa bohong. Dia kan duel-duelnya udah nggak clear lagi kayak musim-musim sebelumnya. Yang bisa kita harapin sih Pavard bermain di tengah ya, tapi ya masih panjang sih Pavard di tengah, kanannya Bisek, kirinya Bastoni. Kita lihat aja nanti kan.
Selain itu ya, hal yang perlu dicermati pada laga ini pergantian pemain sih ya, pergantian pemain. Gua rasa nggak ada impact sama sekali ya. Siapa yang nggak berimpact? Nggak ada. Taremi juga masuk kayak bingung malah justru dia bermain sama Thuram. Soalnya dia belum pernah main sama Thuram. Taremi mainnya sama Korea. Sayangnya Korea nggak main. Selama pramusim kan dia main sama Korea tuh gacor. Main sama Thuram mungkin dia bingung kan ngeposisiin dirinya gimana. Kemudian pertama kali dia masuk juga main 3 striker kan. Taremi, Lautaro sama si Thuram sendiri. Kemudian ada Aslani juga yang main malah justru buat emosi pemain Genoa ya, nggak terlalu berkontribusi. Kalau di SofaScore sih si Aslani itu nilainya malah nggak ada nilai, bahkan nggak dinilai sama, karena mungkin ya nggak terlalu pengaruh bagi permainan Inter. Nah sekarang itu di Serie A ada namanya Panini Rewards ya, kayak MVP of the match. Jadi yang kemarin yang dapetin Thuram dengan 2 gol ya. Sementara top skor di Liga Serie A untuk 4 pertandingan pertama. Beruntungnya Inter, rival terdekat musim lalu yaitu AC Milan juga bermain imbang. Nah, asalnya lagi AC Milan sih kalah dulu ya. Kalah dulu sampai menit keberapa gitu, 70 atau berapa gitu. Sebelum pokoknya waktu Calabria keluar, AC Milan waktu Calabria keluar, AC Milan baru ngimbangin tuh permainan Torino. Kayaknya beban banget Calabria di sana. Oh ya, ada kabar baik juga. Kita kemarin kan gue cek iseng-iseng tuh di BN Sport Connect. Ternyata udah ada jadwal pertandingan loh, jadwal pertandingannya Serie A. Di mana Serie A bakal mulai disiarin maksudnya pada September 1st, jadi September pertama. Kalau di jadwalnya sih ada pertandingan antara Lazio vs Milan, Lecce Cagliari, dan Napoli vs Parma. Kita bakal nunggu pernyataan resmi dari BN Sport ya. Semoga BN Sport bakal beneran nyiarin kayak di negara-negara lain. Soalnya gue juga udah ini sih subscribe BN Sport. Lumayan coy, 300.000 cuma nonton UCL doang Internya kan. Dan kita yakin sih Inter di UCL nggak begitu lama pasti kan. Sulit mengulangi kejadian 2 tahun lalu, kecuali ada lagi keajaiban-keajaiban di musim ini. Kemudian pekan ini belum berakhir, masih ada banyak pertandingan, baru 4 pertandingan, masih ada 6 pertandingan. Timnya Bang J juga belum main, tapi Bang Ijes Venezia masih belum main. Ijes pun sendiri masih belum bisa main karena akumulasi kartu di Serie B. Mau bahas apa lagi? Gue mau bahas transfer kayaknya. Inter sekali lagi kemarin Bastoni ngomong sendiri dia butuh backup, dia nggak mungkin sendirian menjalani 68 sampai 69 pertandingan, kemungkinan pertandingan Inter musim ini. Dia bilang dia butuh seorang pelapis yang membuat dirinya tenang buat bergantian bermain. Inzaghi juga mau ngomong hal yang sama dalam konferensi pers sebelumnya. Kemudian BP Marotta juga mengatakan bahwa Inter akan mendatangkan satu lagi pemain baru yaitu back. Mungkin begitu saja untuk yang kali ini ya. Semoga Inter kedepannya membaik, pertandingan berikutnya makin membaik. Pertandingan berikutnya kita akan melawan Lecce di rumah kita sendiri ya, harus